Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa, kita lanjutkan kali ini untuk membahas kebijakan keuangan, yaitu analisis kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu berkaitan dengan kebijakan pengaturan jumlah uang yang beredar. Uang yang beredar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan inflasi. Maka itu yang kedua, perusahaan harus melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana tersebut, agar supaya apa yang dihasilkan perusahaan dengan biaya tertentu hasilnya efisien dan efektif. Untuk lebih jelasnya dalam analisis ini dibantu dengan teori Edwin Fisher, yaitu tentang jumlah uang yang beredar dengan dibantu rumus yang sederhana. Rumus ini hanya sederhana, menggunakan M V sama dengan V kali T. M-nya money supply, uang yang beredar. Sementara uang yang beredar hanya satu. Uang yang beredar ada dua, uang cartal, uang viral, dan uang tambah yang baru, uang plastik. Kemudian V-nya velocity, uang yang beredar berpindah tangan dari satu tangan ke tangan orang lain. Misalnya saya dapat gaji dari Unikal, saya bawa pulang, belikan beras ke toko pindah lagi ke rice mill beli lagi ke petani. Maka uang tadi berpindah tangan, pertama dari Unikal ke saya satu, saya ke warung beras satu, warung beras ke rice mill satu, rice mill ke petani satu kali, berarti 4 kali. B-nya harga, price, tingkat harga. T-nya trade, perdagangan, jumlah barang dan jasa. Analisis sederhana ini diberikan contoh perhitungan bagaimana uang yang beredar itu mempengaruhi jumlah harga atau tidak. Misalnya uangnya 10.000 dikalikan perputarannya 4 kali. P, T-nya jumlahnya 20. Nah, maka P sama dengan 40.000 dibagi 20 sama dengan P. Nah, beli P-nya 200, maaf. Maka P harganya 200. Uang yang beredar tentunya akan ada kenaikan, karena untuk menyesuaikan kebutuhan barang dan jasa yang juga harus naik. Karena apa? Barang dan jasa kalau tidak naik, maka kebutuhan masyarakat makin tidak terpenuhi atau tingkat kesejahteraannya akan berkurang. Maka barang dan jasa harus naik jumlahnya, apalagi berhubungan dengan tambahan peningkatan jumlah penduduk. Sekarang yang berikutnya, apabila barangnya naik, maka M harus dinaikkan. Naiknya berapa barangnya? Atau barangnya, uangnya bertambah, T-nya harus bertambah. Uang yang beredar ditambahkan ke perusahaan, tidak diberikan cuma-cuma, disalurkan lewat bank ke perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Maka misalnya
pemerintah melalui bank menaikkan uang yang beredar sebesar 2.000. Jadi menjadi 12.000. Perpindahan uang dari tangan satu ke tangan yang lain masih utuh, misalnya 4 kali. P tadi yang kita bicarakan, jangan sampai mempengaruhi P menimbulkan inflasi, artinya naiknya tinggi sekali. Kalau P-nya naik sebesar T-nya naik uang tambahan 2.000 menambah M tadi, T-nya bertambah, tambahnya 10 misalnya, T-nya menjadi 210. Nah, maka P 48.000 dibagi 210 sama dengan, kita coret 480 dibagi 21, harganya 400 berapa? 42 masih 6 60 bagi 21 4. Nah ini sudah 4, masih lebih nih, masih 4 48 masih 4 84 80 enggak bisa, 60 dibagi 21 dibagi 5 enggak bisa, dibagi 4 44 masih 16 bagi 21, nah, kurang lebih 2. Berarti sudah ada kenaikan 40 kurang lebih. Maka berarti P-nya tinggi, naiknya tinggi. Sebaliknya kalau uangnya 2.000 tadi naik kali 4 kali P, barang jasanya naik berapa? Itu 20%, 40 jadi 240. P sama dengan 48 dibagi 240, maka 200. Maka harganya masih utuh. Tambahan uang beredar tidak mempengaruhi tingkat harga karena masih 200. Kalau tadi mempengaruhi tingkat harga karena harganya menjadi 240 lebih. Karena naiknya uang tidak sebanding dengan naiknya jumlah barang dan jasa. Sekarang yang berikutnya, apabila naiknya 40%, sehingga tadi 12.000 kali 4 P, T-nya uangnya perusahaan efisiensi sekali sehingga produktivitasnya meningkat dengan dikasih tambahan modal. Naiknya 40%, jadi 80. Berapa? 280. P sama dengan 48 dibagi 280. Coret 48. Nah, jadi ini sudah 2 kali tidak bisa.
100. 128 masih 20. 20 dibagi 200 dibagi 8 4 masih 20 200 4 16 3292 masih 2 0. Nah, ini udah 400 setengah, kurang lebih 140. Berarti terjadi efisiensi. Terjadi efisiensi peningkatan uang yang beredar, perusahaan meningkatkan efisiensi proses produk. Dengan demikian, disimpulkan persentase perubahan M lebih kecil dari persentase perubahan T, maka P persentase perubahan M sama dengan persentase perubahan T. P tetap contohnya yang kedua, yang naiknya 20%. Kalau yang kecil, kalau persentase perubahan M lebih besar dari persentase perubahan T, P, persentasenya yang atas tadi lebih besar daripada persentase perusahaan T. P-nya nanti persentasenya 20%, T-nya lebih kecil. M-nya lebih kecil dari persentase ini. Atas jadi efisiensi. P-nya turun. Yang ini persentase ini lebih besar dari persentase T, maka P-nya akan naik. Nah, ini tadi dibuktikan dengan 140 ya, 41. Jadi kembali uang yang beredar diatur sedemikian rupa agar supaya tidak menimbulkan inflasi. Dari yang sederhana ini menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah adalah bagaimana mengatur menambah uang dan menambah naikkan jumlah. Kalau salah satu ini tiga itu diketahui, maka salah satu bisa dicari. M ketemu ini ada, ini bisa dicari berapa. M ada, ini ada, P bisa dicari berapa. F ada, P ada, ini T naik, M akan bisa dicari ke tambahnya berapa. Jadi itu, saudara sekalian, ini lanjutan dari catatan kuliah di diktat, yaitu dengan yang sederhana sekali. M uang ditabung. Teori yang pertama sederhana, uangnya ditabung. Uang yang ditabung oleh bank tidak dipinjamkan semua, tetapi disimpan sebagian. Berarti uang yang diedarkan berkurang karena adanya cadangan yang direkam di BI. Kalau cadangannya persentasenya dinaikkan, uang yang beredar turun. Kalau cadangannya diturunkan dari 20% menjadi 5%, maka uang yang beredar bertambah. Jadi itu, saudara sekalian, waktu yang hemat ini untuk belajar kembali di rumah dengan teman-temannya, mendiskusikan dari apa yang sudah kita bicarakan. Ya, selamat berpuasa, selamat belajar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.